Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya ya. Oke, baik, di tangan saya atau di depan teman-teman semuanya, ini adalah tanaman batang tua dari bougainville atau bunga kertas. Jadi di kesempatan kali ini saya bakal ngasih beberapa rahasia bagaimana cara menyetek tanaman bunga bougainville yang punya batang tua seperti ini. Jadi jangan skip dulu video ini, teman-teman wajib nonton dari pertama sampai akhir supaya tidak salah kaprah. Oke, untuk yang pertama, kita menyediakan media tanam. Teman-teman boleh pakai tanah atau boleh pakai seperti yang saya pakai ini, adalah pasir bangunan dicampur kotoran hewan dan dicampur sekam, dan langsung kita siram basah seperti ini. Nah, jadi untuk yang kedua, teman-teman tidak wajib sih, tapi saya menyarankan teman-teman membuat seperti ini untuk bagian pangkal batang tuanya. Kak, boleh nggak sih nggak usah di seperti ini? Boleh, akan tetapi tumbuhnya itu bakal sedikit lama. Jadi kalau seperti ini target saya 7 hari sudah tumbuh. Mungkin kalau misalkan tidak diapa-apakan, datar aja, itu bakal 2 minggu tumbuhnya. Nah teman-teman, jangan kebalik ya. Jadi daun itu di bawah duri, jadi jangan sampai kebalik, daun itu di atas duri. Jadi tandainnya seperti itu ya. Nah teman-teman, ini saya menancapkan satu pot langsung banyak saja. Nanti pas sudah tumbuh baru saya pindahkan ke dalam polybag ataupun pot-pot lainnya. Jadi selain hemat tempat, karena ini juga bakal saya lakukan tips berikutnya. Nah, ini saya menambahkan sedikit media tanam di atasnya supaya lebih kokoh saja. Buat teman-teman yang nggak mau menambahkan juga nggak apa-apa. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman. Jadi untuk daunnya ini kita buang semuanya. Kalau misalkan teman-teman punya gunting potong, teman-teman boleh juga membuang duri-durinya supaya nanti pas penyungkupan itu lebih enak. Nah, untuk tips yang berikutnya yaitu kita melakukan penyungkupan. Nah, jadi untuk pemula, penyungkupan ini saya sarankan wajib. Karena kenapa? Penyungkupan ini sangat-sangat berpengaruh sekali bagi stek bougainville. Di video sebelumnya saya sudah punya konten antara stek bougainville yang tidak disungkup dengan yang disungkup. Jadi teman-teman juga boleh main ke sana. Nah, ini sudah selesai semuanya, tinggal kita sungkup dan kita tempatkan di area yang terkena sinar matahari juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau misalkan hujan boleh diangkat. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah saya sungkup semuanya dan kita tunggu untuk 7 hari berikutnya. Tereng-tereng. Nah teman-teman, ini adalah setelah 7 hari. Teman-teman bisa lihat, ini saya kemarin ada membuka satu karena memang sungkupannya itu bolong, jadi saya ganti. Selain itu saya tidak pernah memegangnya, tidak pernah menyiramnya sama sekali dan lain-lain sebagainya. Jadi sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Kalau misalkan kita melakukan penyungkupan seperti ini untuk 7 hari penyimpanan, untuk 7 hari penyiraman masih aman ya teman-teman. Nah, kita intip untuk pot yang satu bagaimana hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ini dia untuk hasil stekan batang tua tanaman bougainville kita untuk 7 hari proses. Teman-teman bisa lihat untuk batang yang paling besar ini belum nampak tunasnya, tapi untuk batang sedang ini sudah nampak ya teman-teman. Nah, akan tetapi untuk batang besar ini sudah ada bakal cabang atau bakal tunas, itu yang kecil-kecil di bawah duri.
itu sudah kelihatan hijau, akan tetapi belum terlalu panjang seperti batang sedang yang hijau-hijau ini. Oke, baik, kita buka untuk pot yang kedua. Apakah lebih bagus atau lebih gimana? Buat teman-teman nih yang belum mengerti, boleh langsung main ke kolom komentar. Teman-teman boleh nanya apa aja ya, nanti bakal saya jawab insya Allah. Oke, ini dia untuk pot yang kedua. Bisa teman-teman lihat, ini semuanya tumbuh dengan baik, tumbuh dengan benar seperti yang kita harapkan di awal mula. Jadi yang hitam-hitam ini adalah uap ataupun si batangnya ini terkena sama kertas sungkup, jadi hitam, tapi nggak apa-apa, tidak mengganggu. Kita cek, dan alhamdulillah semua batang tumbuh dengan indah. Oke, kita cek untuk pot yang ketiga. Untuk pembukaan sungkup, hati-hati ya teman-teman, karena memang kalau misalkan durinya tidak dipotong, ini bakal kesangkut, takutnya ketarik dan goyang. Nah teman-teman, ini dia untuk pot yang ketiga, cantik sekali ya. Jadi tetap untuk batang-batang yang besar masih tunasnya masih kecil sekali, tapi sudah tumbuh yang hijau-hijaunya. Kalau misalkan yang kecil, yang sedang, itu dijamin kalau misalkan teman-teman pemula melakukan seperti ini nggak bakal gagal. Ini tidak disiram sama sekali teman-teman. Ini nanti di akhir video saya bakal menyiramnya dan saya bakal melakukan penyungkupan ulang. Oke, ini dia untuk hasil pot yang ketiga. Pot yang keempat nih. Nah, kita lihat di pot yang keempat semuanya juga bagus. Jadi yang hitam-hitam ini dia itu terkena air sungkupan, tapi nggak apa-apa, tidak mengganggu proses tumbuhnya si batang bougainville. Nah teman-teman, ini kita lanjutkan untuk ke proses selanjutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman kering nggak kering, ini kita kasih air aja, karena memang setelah ini kita bakal melakukan penyungkupan ulang. Kak, boleh nggak sih seperti ini itu kita nggak usah sungkup lagi? Nggak boleh, harus disungkup, karena peluang untuk hidup itu lebih kecil kalau misalkan kita tidak sungkup. Jadi kita cari aman aja. Jadi buat apa kita capek-capek nunggu 1 minggu tapi kita malah sungkup, toh juga hanya 4 saja. Jadi kita melakukan penyungkupan. Kalau misalkan teman-teman ada rumah sungkup, itu lebih bagus, jadi tidak capek. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen buatlah itu 1 meter rumah sungkup. Jadi tidak usah sungkup mandiri seperti ini. Kalau saya sih belum punya rumah sungkup, tapi insya Allah bakal saya bikin. Ditunggu videonya ya teman-teman. Nah ini saya siram guyur basah aja, dan setelah ini saya bakal melakukan penyungkupan ulang, dan di next video nanti saya bakal update bagaimana kisah mereka selanjutnya. Oke, baik teman-teman semuanya, buat kalian yang sudah stay dari menit pertama sampai menit terakhir, terima kasih, semoga berkah, kompak selalu, salam sesama konten kreator. Ayo berkembang sama-sama. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku ya. Yang penting sih subscribe sama loncengnya, karena kalau misalkan nanti ada video terbaru, teman-teman bisa langsung tahu. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.